Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku bakal bikin video tentang tutorial gimana sih caranya bikin majalah, bikin buletin, dan bikin leaflet dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, bagi teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya, ayo ikutin langkah-langkah berikut ini. Hai guys, balik lagi sama aku, Ika Lutfiana Dewi. Nah, kali ini aku bakal nge-share video ke teman-teman gimana sih caranya membuat media komunikasi seperti majalah, buletin, dan leaflet dengan menggunakan software yang udah tersedia di PC kita. Nah, kali ini aku bakal ngejelasin ke teman-teman yang pertama, caranya menggunakan software berupa Microsoft Word atau WPS Office untuk membuat leaflet. Baik, langsung saja yang pertama, kita buka dulu tampilan WPS Office-nya atau Microsoft Word-nya. Jika telah terbuka seperti ini, kita pergi ke Pack Layout, kita atur posisi kertasnya supaya lebih enak kita mengeditnya. Nah, kita ubah menjadi landscape, kemudian kita lihat apakah ukuran kertasnya ini udah A4 atau belum. Nah, untuk syarat dari leaflet itu sendiri, ukurannya harus A4 atau A5 karena untuk memudahkan kita dalam mengeditnya. Kalau ukuran yang lain itu kan bisa terlalu gede, terlalu besar, atau terlalu kecil. Jadi A4 atau A5 ini emang udah menjadi ketentuan dari si leafletnya. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke margin untuk mengubah posisi ujung dari kertasnya supaya lebih maksimal kita dalam mengeditnya. Nah, kita ubah menjadi 0,5 untuk kiri, atas, kanan, dan bawahnya. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengubah background dari ukuran kertasnya. Kita gunakan shapes, square. Kita penuhin semua sisi dari ukuran kertas yang udah kita ubah tadi ukurannya. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapiin aja. Kemudian, setelah seperti ini, kita bisa mengubah warna dari shape yang udah kita pilih nih. Nah, di sini ada fill ya untuk mengubah warna sesuai yang kita inginkan. Misalkan warnanya warna ini. Nah, atau warna yang lain. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan minat teman-teman. Aku pengen warna apa ya? Aku pengen warna ini aja deh. Nah, di sini kalau misalkan udah, di sini juga teman-teman bisa atur teman-teman maunya gradasinya gimana, transparansinya gimana. Nah, ini bisa teman-teman geser-geser, tuh berubah kan. Nah, aku pengen warnanya 0 aja deh, 1 aja, 0. Oke, kalau misalkan udah seperti ini, kita akan gunakan text box untuk membagi kertas ini menjadi 3 kolom. Fungsinya untuk membuat teks nanti pada leafletnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian di sini juga kalau misalkan ke blok dan menjadi warna putih, bisa juga diubah lagi seperti tadi menggunakan fill yang kita gunakan. Nah, jadinya dia sama warnanya. Nah, kita bakal bikin kolom yang kedua. Kita tarik lagi text box di sini. Kita timpa dari garis ini. Nah, ini bisa dikira-kirakan aja berapa ukurannya dan bisa diperbesar dan diperkecil. Seperti ini. Nah, jika ini terlalu besar, bisa teman-teman geser sesuai dengan besar kecilnya yang teman mau. Nanti kekurangan dari garis-garis ini bisa kita tutupin dengan shape lagi. Oke, kita rapiin.
Ini masih terlalu besar. Kita rapihin lagi. Pokoknya kira-kira mereka itu udah sama rata gitu. Nah, kira-kira sedikit lagi. Oke. Nah, untuk yang bagian ini, teman-teman harus bikin juga text box-nya biar dia bisa diedit nantinya. Biasanya kalau misalkan nggak dikasih text box, dia bakal nyampur ke teks yang lain. Nah, kalau misalkan kayak gini kan, ini masih kelihatan nih, yang sebelah sininya masih kecil daripada yang sebelah sini dan yang sebelah ini. Bisa teman-teman atur. Untuk warnanya bisa teman-teman variasiin, teman-teman mau warnanya warna apa untuk backgroundnya. Nah, sekiranya sudah pas antara ketiga kolom ini, teman-teman bisa ubah lagi warna dasarnya ini dengan warna yang lain. Misalkan dengan warna biru atau warna hijau dan lain-lain ya. Nah, di sini aku maunya backgroundnya tuh warnanya sama untuk ketiga ini. Aku pakai warna kuning. Oke. Nah, habis itu apalagi langkahnya? Langkahnya kita pergi ke insert, kita pergi ke shapes, kemudian kita ambil garis atau kotak seperti ini, kemudian nggak mau ya. Nah, kemudian kita buat desain sesuai dengan minat teman-teman. Di sini aku pengennya bikin garis nih untuk nutupin garis-garis yang udah aku buat dari textbook tadi. Tinggal diatur aja posisinya. Nah, kemudian kalau misalkan udah seperti ini, kita ubah warnanya sesuai dengan yang kita mau nih. Warna shape-nya aku pengen warna kuning. Nah, aku pengen warna ini. Kemudian aku rapiin, atas bawahnya harus pas. Ini teman-teman, kalau misalkan susah bisa digedein. Terus kita lihat, nah bagian bawah ini kan belum rapi nih. Kita rapihin. Oke. Sekiranya udah rapi, kita kopas, kita penuhin ke bagian yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kan ketutupin tuh garis dari text box-nya. Nah, terus kita kopas lagi. Kalau misalkan teman-teman ngerasa ini lebih besar dari yang ini, bisa teman-teman kecilin. Nah, seperti ini atau digedein sedikit. Kemudian dikopas lagi untuk nutupin yang lain. Nah, lanjutkan untuk bagian atau sisi yang lainnya. Mudah ya teman-teman, untuk langkah awalnya harus dirapihin. Nah, terus gimana untuk yang bagian atasnya? Bisa kita kopas lagi. Terus kita putar deh jadi horizontal untuk menutupi bagian atasnya. Kita tarik. Nah, ini bisa teman-teman maunya tebelnya gini atau seperti ini juga bisa. Aku pengennya lebih besar lah ya dari yang di bawahnya supaya lebih berbeda. Nah, kira-kira seperti ini. Ini teman-teman masih bisa diedit, mau dipanjangin atau dikecilin. Nah, kemudian kita kopas untuk bagian bawah. Seperti ini. Kalau misalkan sekiranya terlalu gede bisa dikecilin. Nah,
Udah seperti ini, langkah selanjutnya kita bakal bikin bagian yang pertama, kolom yang pertama dengan bahan yang udah kita ambil. Nah, di sini aku udah ngambil bahan di internet. Nah, ini ya, berupa anemia. Aku pengen kasih judulnya ayo buka mata untuk anemia. Nah, edukasi juga buat teman-teman kenapa aku ambil tema ini, karena aku melihat prevalensi anemia di Indonesia itu dari tahun ke tahun makin meningkat. Kenapa? Karena berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 itu ke tahun 2018, prevalensi anemia itu meningkat menjadi 37,1%. Nah, ini bagi dunia kesehatan sangat miris sekali melihat data tersebut. Singkat cerita, anemia itu merupakan penyakit yang udah lama ada di Indonesia dan selalu diabaikan oleh masyarakat. Kenapa demikian? Karena suplementasi yang diberikan oleh pemerintah berupa tablet tambah darah itu tidak dikonsumsi masyarakat secara teratur. Ada juga alasannya karena akses jalur ke masyarakatnya kurang baik atau jalannya jelek, jadi dari pusat mau ke desa-desa terpencil itu kurang. Namun ternyata dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan, ternyata masyarakatnya yang kurang berpartisipasi dalam minum tablet tambah darah ini. Karena untuk perempuan, terkhususnya perempuan itu kan setiap bulan selalu mengeluarkan zat besi secara rutin ya. Nah, itu harus disuplai lagi dari makanan dan dari tablet tambah darah agar si perempuan tersebut selalu sehat. Nah, kalau misalkan perempuan tersebut anemia, maka ketika dia dewasa dan menikah, dia bakal mengidap atau membawa penyakit anemia ini. Nah, jika perempuan tersebut hamil, maka resiko janin untuk mendapatkan penyakit degeneratif ketika ia dewasa itu sangat memungkinkan. Nah, kualitas anak bangsa nantinya bakal dipertanyakan nih. Anemia ini juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lain gitu, misalkan retardasi mental, kemudian gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadinya kan kualitas bangsa Indonesia jadinya rendah gitu dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Makanya aku sangat respect sekali dengan topik ini. Aku bakal buat leaflet atau media komunikasi dengan topik anemia ini. Nah, teman-teman bisa ambil media apapun atau bahan apapun yang teman-teman mau dari Google atau internet ya. Nah, sumbernya juga harus jelas kalau kita mau mengedukasi ke masyarakat, misalnya dari jurnal atau dari e-book atau dari sumber lainnya yang udah terpublikasi dan bisa dipertanggungjawabkan kevalidan datanya. Nah, di sini aku ngambil salah satu dari jurnal yang aku ambil. Nah, di sini udah ada pengertian dari anemia ya. Aku pengennya kita atur dulu deh desainnya gimana. Oke, ini aku rasa masih gede. Nah, segini. Aku pengen judulnya aku kasih bentuk apa ya? Ini aja deh. Nah, teman-teman bisa desain dengan bentuk yang lainnya ya. Ini tergantung dari minat teman-teman. Ini warnanya juga bisa diubah. Aku pengen dengan warna ini. Nah, lebih cantik kan? Kemudian aku bikin judul di sini. Ayo buka mata untuk anemia. Oke.
kita blok semuanya, kita atur berapa maunya teman-teman lihat size-nya. Oke, belum cukup, belum juga. Berapa ya? 24 terlalu kecil. 28 32 33 33,5. Nah, kita blok. Kemudian kita bisa pilih nih, kita mau tipe dari tulisannya tuh tipe apa. Aku pengennya Calibri aja deh. Kemudian kita ubah warna dari tulisannya sesuai dengan videonya. Enggak apa ya warnanya. Aku pengennya warna kuning, nggak cocok. Warna apa ya? Warna hijau? Enggak. Teman-teman bisa pilih sendiri ya warnanya tuh warna apa yang mau teman-teman gunain. Nah, untuk sementara warna putih aja dulu, nanti untuk finishingnya baru kita edit-edit, oke? Nah, selanjutnya aku pengen masukin gambar nih di bagian awalnya. Nah, aku ke picture, kemudian di sini kayaknya udah ada deh. Nah, ini aku ambil ini, aku kopas, kemudian di sini sama ya. Oke, kita enter, kemudian kita kopas. Nah, seperti ini. Nah, saran aku untuk teman-teman kalau misalkan mau buat media, kita harus cari gambar yang PNG ya, karena biar cantik hasilnya dan gak ada latar belakangnya seperti ini. Oke, ini posisinya bisa teman-teman atur gimana teman-teman maunya. Nah, kira-kira kalau udah seperti ini, aku pengen nambah pengetahuan dari masyarakat kalau mau baca leaflet aku nih. Aku bikin apa ya? Aku bikin bulat aja deh. Nah, seperti ini. Aku pengennya kasih setengah aja. Nah, ini bisa di atasin lagi. Bisa dikebawahin lagi. Untuk warnanya bisa juga teman-teman atur kembali dengan drawing tools seperti ini atau warna yang lainnya. Aku pengen warna ini atau ini. Nah, bisa teman-teman pilih ya warnanya. Ini warna ini aja deh. Nah, setelah itu aku pengen kasih informasi nih di sini. Apa ya? Oh ya, prevalensi anemia. Prevalensi anemia di Indonesia pada tahun 2018 meningkat 37,1% dari tahun 2013. Jangan lupa cantumkan dari mana kita dapat informasi tersebut. Riskesdas 2018. Oke, ini bisa kita atur teman-teman, jangan panik. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman maunya cuman setengah, nggak apa-apa.
bisa teman-teman atur seperti ini. Nah, bisa di tap ya, dan bisa diatur juga posisinya gimana maunya. Nah, ini gambaran aja dulu, nanti untuk finishingnya bisa kita atur kembali ya. Nih kita gedein ukurannya 20, oh kegedean, 18, 16, 14, 12. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita juga bisa kasih nama nih. Kasih nama di bawah dari yang prevalensi ini untuk sebagai identitas kita. Aku mau kasih nama misalkan Ike Lutfiana Dewi. Cantumkan juga nomor kalian sebagai identitas sebagai mahasiswa ya. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, seperti ini. Teman-teman atur lagi berapa mau fontnya, kemudian apa mau tipe fontnya, dan mau Times New Roman. Oke aja deh, Calibri. Nah, atur lagi nih teman-teman, maunya warnanya apa. Aku ingin warna apa ya, karena kuning terlalu mencolok ya. Warna oranye. Nah, seperti ini. Untuk bagian kolom yang keduanya, teman-teman mulai nih apa bahan yang bakal teman-teman masukin. Nah, untuk mempercantik template yang kita bikin sendiri, aku pengen bikin kotak di bagian pinggir seperti ini untuk mempercantik aja. Nah, ini aku pilih warna ini untuk menyamakan warna yang ini ya. Nah, terus aku kopas, kemudian aku pindahin ke sini supaya dia seperti 3 dimensi. Nah, aku pindahin ke sini lagi. Nah, udah mulai kelihatan kan cantiknya. Kalau kita desain sendiri kan kita bisa nih gimana maunya kita gitu. Oh, aku mau gini bentuknya, aku mau gini bentuknya gitu. Nah, teman-teman di sini mulai bisa memasuki bahan untuk media komunikasi, informasi dan edukasi ya. Aku pengen apa ya untuk yang pertama? Oh, aku pengen kasih pengertian dulu deh. Apa sih itu anemia gitu. Nah, ini aku kopas. Terus aku pengen kasih text box lagi deh. Di sini aku penuhin sampai sisi pinggirnya. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa ganti juga nih teks fill-nya di drawing tools ya. Nih, aku pengen warnanya apa ya? Coklat. Nah, di sini transparansinya juga teman-teman bisa atur, bisa digeser sesuai dengan
kemauan dari teman-teman ya. Nih. Oke, kayaknya kita harus ini dulu, hapus dulu. Nggak kebaca dia di situnya. Kita ambil di insert text box. Kita bikin kotak. Ups, kelewatan deng. Nah, setelah seperti ini, kita ganti warnanya. Jadi seperti ini. Ini yang no fill text. Sama ternyata. Oke, kita ambil dari drawing tools-nya aja ya. Karena untuk melakukan sesuatu tuh nggak harus satu jalan, bisa dari jalan lainnya, jangan panik. Oke. Dari drawing tools kita pilih fill. Kalau kita pilih yang ini. Nah, dari ini kemudian kita bisa kopas dari bahan yang kita udah ambil tadi. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa masukin lagi bahan di sini. Kan di sini masih kosong nih, teman-teman masih bisa ambil bahan selanjutnya. Aku pengen apa ya? Aku pengen masukin yang ini biar masyarakat tahu apa sih itu hemoglobin. Kemudian aku enter, aku masukin lagi. Nah, terus aku pengen anemia itu dapat terjadi pada. Nah, aku pengen kasih info di sini. Pada wanita usia subur anak usia sekolah, kemudian lagi ya, laki-laki juga bisa ya terkena anemia, bukan cuman perempuan saja. Nah, anemia ini banyak tipenya, nanti kita jelasin ya. Ada wanita hamil, ibu menyusui, remaja putri, laki-laki dewasa, anak balita juga loh. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau ibunya anemia, nggak menutup kemungkinan kalau anaknya tuh anemia juga. Nah, jadi harus hati-hati ya bagi calon ibu untuk kesehatan anaknya. Ini bisa kita kupas. Nah, kalau misalkan nggak bisa, dia ada kayak putih-putih gitu, ya udah kita tulis aja secara manual. Jadi ada anak, kita seperti ini. Karena nggak bisa, jadi kita tulis manual aja ya. Ada wanita usia subur, anak usia sekolah, kemudian tadi ada laki-laki dewasa, kemudian ada ibu hamil, ada ibu menyusui. Nah, ini kan karena dia nggak bisa atau nggak cukup ya, jadi ini bisa kita atur. Kita mau space-nya itu berapa? Nah, seperti ini. Kemudian kita atur lagi berapa font yang mau kita pakai. Misalkan 14, nah seperti ini. Kemudian jangan lupa kalau misalkan teman-teman mau masukin logo Univ atau logo fakultas teman-teman, bisa dimasukin di bagian awal ini. Nah, aku pengen masukin logo Univ aku nih. Mana ya? Ini yang nggak PNG. Nah, ini kita kopas aja. Kemudian kita masukin di sini. Ini untuk mempermuat tempat, aku kecilin dulu. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, tinggal diatur aja teman-teman gimana ukuran dari si lambang itu. Nah, seperti ini.
Nah, jadi kan bisa nih menunjukkan identitas kita sebagai mahasiswa dari univ mana sih gitu. Jadi masyarakat itu mau membaca leaflet dari kita kalau sumbernya jelas. Kemudian bisa juga ditambah dengan logo fakultas. Mana ya? Ke FKM. Ada ya. Nah, ini dia. Kita kopas. Kemudian kita pindahin ke bagian leafletnya. Coba di sini. Nah, ini dia baru muncul. Ini diatur aja gimana maunya. Nah, ini kayaknya karena nggak cukup ya, nggak cukup ruangnya, kita bisa akalin dengan menggunakan shape lagi. Seperti ini. Nah, atau untuk mempermudahnya, kopas saja shape yang ini, pindahin ke sini. Nah, terus untuk logo yang nggak bisa di kopas tadi, kita pindahin dengan cara kita ambil text box, kemudian kita ratakan sesuai dengan shape yang tadi, kemudian baru kita paste. Nah, udah dapat kan teman-teman? Nah, untuk menyamakan warnanya, bisa teman-teman gunain warna dari picture-nya, dari yang shape-nya ya. Nah, di sini untuk mempermudahnya kita hapus dulu, kemudian kita drawing tools, kemudian ini. Nah, tuh udah kelihatan kan? Bisa dirapiin atas dan bawahnya supaya kelihatan seperti memang benar-benar shape. Kemudian baru kita kopas lagi, baru kita atur deh gimana posisinya. Mudah kan? Nah, kalau misalkan teman-teman mau buat yang logo univnya disamain dengan logo fakultasnya, bisa juga nih teman-teman kopas. Teman-teman ambil dulu. Nah, kemudian kopas lagi yang shape satunya, kita buat sama kayak logo FKM. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil text box supaya bisa masuk gambarnya, atau seperti tadi juga bisa. Nah, seperti ini. Baru kita kopas lambang dari univnya. Nah, seperti ini. Untuk shapes-nya bisa kita atur. Oke, ini kita hapus dulu. Kita atur warnanya biar sesuai. Nah, jika sudah seperti ini, nah lambangnya baru bisa kita kopas. Nah, ini teman-teman tergantung dari teman-teman maunya gimana, mau pakai shapes atau langsung saja seperti tadi. Tapi untuk mengakalinya bisa menggunakan shapes dan text box. Nah, ini kan udah ada nih penjelasannya di sini. Aku pengen kasih judul nih. Apa ya judulnya kira-kira? Oh ya, karena ini pengertian dari anemia, jadi aku pengen kasih judul apa sih itu anemia. Aku ambil shape lagi. Aku ambil bagian yang ini. Kemudian aku pindahin ke sini. Nah, gini. Diratain. Seperti ini. Kemudian aku pengen warnanya warna
warna hijau. Nah, misalkan warna hijau nih. Ini bisa teman-teman transparansiin. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga bakal aku kasih shapes. Nah, seperti ini. Tinggal diatur aja ya posisinya. Nah, di sini aku bikin apa itu anemia. Diatur aja berapa font yang mau teman-teman pakai. Misalnya 29. Terlalu gede. 26. Kemudian kita bold, setiap judul itu kita bold ya, supaya masyarakat itu tahu, oh ini bagiannya yang mana lagi nih. Tuh. Kemudian bisa kita pilih warna dari teks tersebut. Misalnya aku pakai warna ini misalnya. Nanti pas finishingnya bisa kita edit-edit lagi ya. Aku pengen ke oh iya, untuk judul biasanya kita pakai yang catalyst word ya, supaya huruf awal dari setiap kata itu hurufnya huruf besar, jadi menegaskan kalau itu adalah judul. Nah, selanjutnya aku pengen bikin di sini itu sesuai dengan bahan ya. Misalnya, apalagi bahan selanjutnya? Oh, penyebab anemia. Aku pengen bikin penyebab anemia di sini. Penyebab anemia. Ups, harus katalis ya. Kalau huruf besar semua, nanti terlalu tegas kesannya. Anemia. Penyebab anemia kita bold dengan Ctrl B, kemudian posisinya bisa kita atur dan fontnya juga bisa kita atur. Kalau misalkan kita mau nyesuaiin dengan font yang di sebelahnya, kita juga bisa melihat ini fontnya 26 dengan tipe fontnya itu Calibri. Berarti ini juga harus 26 supaya selaras aja sih. Kemudian kita samain. Nah, udah seperti ini, udah mau jadi nih teman-teman. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan ini, ya kekosongan hati, kita bisa masukin bahan ini. Ini kan judulnya nih, penyebab anemia nih. Nah, teman-teman juga bisa masukin gambar ke leaflet yang udah kita buat tadi. Kayak kita masukin lambang tadi ya. Bisa ini, bisa juga gambar yang teman-teman cari. Nah, ini tinggal kita copy saja. Seperti ini. Nih, misalnya. Kalau misalkan terlalu banyak, bisa teman-teman pilih mana bahan yang paling penting untuk teman-teman masukin ke dalam bahan ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kopas. Nah, setelah itu kita bisa juga mengganti warna dari shape-nya. Pengen warna apa ya? Warna kuning? No, salah. Nah, pokoknya ini bisa kita ganti atau kita kopas dulu semuanya. Kita bikin warna dulu deh kayaknya. Teman-teman bisa pilih warna ya. Nah, bisa pilih warna ini atau sesuai dengan warna background yang kolom ketiga supaya terlihat lebih menyatu dianya. Kita pilih warna oranye ya. Nah, seperti ini atau warna kuning. Nah, biar dia menyatu. Nanti kekurangan dari garis-garisnya ini bisa kita tutupin dengan garis seperti garis pinggir itu.
Nah, untuk shape-nya bisa kita kopas dulu. Kemudian baru kita pastiin. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita ke bahan tadi untuk copy ulang. Nah, ini bisa teman-teman atur posisinya gimana, fontnya gimana, dan juga dari yang ininya juga bisa kita ubah ya. Nah, teman-teman, itulah penjelasan dari aku mengenai leaflet. Biasanya leaflet itu dia 2 halaman timbal balik, dan otomatis kita harus membuat 1 halaman lagi yang dibagi menjadi 3 kolom. Nah, gimana cara buatnya? Itu sama saja seperti yang telah kita lihat sama-sama dari awal, dari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, selanjutnya untuk bahannya itu terserah dari teman-teman gimana maunya. Ini juga bisa diedit ya teman-teman, bisa ukuran itu lebih diperkecil. Dan untuk yang warna oranye ini itu bisa teman-teman edit juga sesuai dengan warna teman-teman. Nah, misalkan aku pakai font 12. Masih terlalu kecil, atau teman-teman seperti ini, atau teman-teman bisa juga mengurangi yang ini, bagian yang ini bisa teman-teman kurangi, atau teman-teman dijadiin paragraf aja bagian yang tadi. Nah, jadinya kan lebih simpel nih. Kalau ukurannya terlalu kecil, itu bisa teman-teman ubah lagi fontnya. Nah, seperti ini terlalu gede. Nah, seperti ini. Pokoknya sesuai dengan kreativitas teman-teman. Nah, aku mau nunjukin nih finishing yang udah aku buat sesuai dengan materi yang hari ini kita lihat. Oke? Nah, ini yang udah jadi. Aku bakal nunjukin hasil aku. Nah, ini teman-teman. Nah, ini udah 2 halaman ya, timbal balik. Nanti untuk pencetakannya tinggal diatur aja gimana maunya. Nah, di sini aku bikin ayo buka mata untuk anemia sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk informasi awalannya, ada identitas aku, ada lambang fakultas aku, dan ada lambang universitas aku sebagai identitas aku. Nah, sama kan teman-teman gimana cara aku buatnya? Nah, ini juga sama kan, tinggal diatur aja sesuai dengan kreativitas teman-teman gimana maunya. Nah, inilah video dari aku tentang leaflet dengan menggunakan Microsoft Word untuk pembuatan leaflet. Nah, selanjutnya aku bakal nerangin ke teman-teman gimana sih caranya bikin majalah, buletin, ataupun media komunikasi lainnya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, sebelumnya aku bakal buka PowerPoint dulu. Sebenarnya mudah teman-teman untuk buat media komunikasi ini, tapi ada juga aplikasi-aplikasi tertentu yang udah bisa nyediain template untuk kita buat media komunikasi seperti majalah, buletin, atau leaflet. Nah, ini tutorial ini ditujukan kepada teman-teman atau orang yang mau ngedesain ulang. Aku maunya seperti ini, aku mau ada bentuknya seperti ini gitu. Yang nggak bisa kita dapetin kalau kita itu menggunakan aplikasi tertentu atau aplikasi khusus gitu, yang harus berbayar. Ada juga sih yang trialnya tapi hanya beberapa hari teman-teman. Nah, kalau untuk menggunakan software dari PC ini kan kita bebas nih menggunakan kapanpun, dimanapun kita bisa menggunakannya. Nah, seperti ini syaratnya dan prinsipnya itu sama buatnya seperti leaflet tadi. Kita yang desain sendiri, kita yang masukin bahannya, dan kita yang tahu kemana nih aku harus bikin apa lagi nih. Nah, gitu. Nah, untuk bikin majalah dan buletin itu sama,
hanya saja teman-teman harus tahu syarat dan prinsipnya buatnya kayak mana. Misalkan dari buletin itu dia tipe kertasnya harus A4. Kemudian untuk ukurannya tuh bisa 210 kali 297 mm. Nah, kemudian bisa juga teman-teman kalau misalkan pakai ukurannya inci itu 7/1/4 dikali 10/1/2 inci ukuran untuk bikin buletin. Nah, ini aku pengen resize dulu ukuran dari slide-nya. Nah, di sini ada slide-nya, di sini ada custom. Kemudian kita bisa pilih A4 ya, A4. Nah, ini kita ubah ke portrait. Ini kita ubah ke landscape. Oke. Kita maximize. Nah, seperti ini. Udah berbentuk seperti majalah kan? Nah, selanjutnya untuk pengisian dari bahan, kemudian ada gambar-gambarnya, terus tuh untuk yang lainnya, teman-teman juga bisa masukin di sini. Prinsip dan syaratnya itu sama seperti membuat leaflet pada Microsoft Word tadi. Nah, sebenarnya untuk membuat majalah, kemudian buletin dan leaflet, itu sebenarnya juga bisa menggunakan Microsoft Word. Sama seperti membuat leaflet, teman-teman hanya mengatur sesuai dengan minat teman-teman desainnya seperti apa. Saran saya menggunakan Microsoft Word atau WPS Office untuk membuat majalah dan buletin itu sangat bagus karena ukurannya itu sudah sangat pas, A4. Kalau misalkan menggunakan PowerPoint ini kan dia cukup kecil nih, walaupun bisa dibesarin, tapi menurut saya sedikit rumit. Nah, untuk membuat majalah dan buletin juga bisa teman-teman buat melalui Microsoft Word. Nah, nantinya untuk memperindah dan mempercantik file yang udah kita bikin, kan ini dalam bentuk Word nih. Nanti teman-teman bisa convert file dalam bentuk Word ini ke dalam bentuk PDF supaya lebih rapi. Nah, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang media komunikasi ini, cara pembuatannya dengan menggunakan Microsoft Office maupun dengan menggunakan PowerPoint. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video hari ini dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next my video. Bye-bye. Jadi, begitulah caranya membuat majalah, buletin, dan leaflet dengan menggunakan Microsoft Word. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman and see you next my video. Bye-bye!